Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita yang keempat, materi kuliah pendidikan anti korupsi dan etika profesi, setelah kita membahas bagaimana pengertian etika, ya, di mana etika ini adalah suatu norma ataupun aturan, ya, di mana fungsinya ini sebagai panduan untuk kita berperilaku di dalam masyarakat, baik seseorang yang berurusan dengan sifat yang baik maupun dengan sifat yang buruk, ya. Jadi pengertian etika adalah ilmu kesusilaan dan perilaku manusia yang berhubungan dengan orang lain yang mencakup prinsip dan aturan perilaku yang benar, ya. Menurut beberapa ahli, pengertian etika menurut Surgarda Purbakawaja ini, pengertian etika adalah ilmu yang menawarkan arah, referensi, dan dasar untuk tindakan manusia. Kemudian menurut Mustafa, pengertian etika adalah ilmu yang meneliti perilaku baik dan buruk dengan mengamati tindakan manusia sejauh yang diketahui pikiran manusia. Menurut Bertens, pengertian etika adalah nilai-nilai moral dan norma-norma yang melayani individu secara individu maupun kelompok sebagai referensi kita untuk mengatur seluruh perilakunya, ya. Sedangkan menurut James Phelan, ya, etika berkaitan dengan perilaku manusia ketika membuat keputusan tentang moralitas. Sedangkan menurut Burhanuddin, etika ini merupakan cabang filsafat yang membahas nilai-nilai dan norma yang dapat menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Sedangkan menurut Purwadarminto, pengertian etika adalah ilmu tentang perilaku maupun perbuatan manusia dilihat dari sisi baik dan buruk, ya. Nah, kemudian kita mengarah kepada sejarah etika, ya. Etika ini berasal dari bahasa Greek, ya, atau Yunani, ya. Bahasa Yunani kuno, ya. Mana kata Yunani ethos dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti. Tempat tinggal yang biasa, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, serta cara berpikir kita, ya. Seringkali kita memang etika ini diidentikan dengan moral maupun moralitas, ya. Di mana moralitas ini lebih condong pada pengertian nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia itu sendiri. Etika berfungsi sebagai teori tentang perbuatan baik dan buruk kita, ya. Kemudian tujuan etika ini sendiri merupakan bagaimana mengungkap perbedaan kebaikan dan keburukan secara jelas sehingga mendorong manusia untuk terus melangkah pada kebaikan. Konsep dasar dari etika merupakan sebagai suatu objek, sebagai subjek, ya, berkaitan erat dengan konsep yang dimiliki oleh individu maupun kelompok, ya, untuk menilai apakah tindakan yang telah dikerjakan atau yang telah dilakukan itu salah atau benar, buruk ataupun baik. Jadi etika ini sebagai kontrol kita untuk melakukan segala sesuatunya, ya. Sedangkan menurut para ahli, etika adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antar sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Jadi etika ini memberikan orientasi kita bagaimana kita menjalani kehidupan dalam sehari-hari, ya.
Nah, ini ada beberapa ilustrasi contoh etika yang kita sering jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalnya salam ketika kita mengunjungi rumah seseorang. Tentunya kita wajib memberikan salam, ya kan? Kemudian kita memberikan ucapan terima kasih ketika kita mendapatkan bantuan dari orang lain. Kemudian kita melakukan minta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Dan tentu tingkah laku kita harus membuang sampah pada tempat sampahnya. Kemudian kita harus menghormati dari orang tua dan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kode etik yang ditetapkan. Nah, ini ada berikut beberapa contoh etika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian saya mengajak kepada kita semua, mari kita benar-benar menjaga etika kita dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan, lingkungan perguruan tinggi, lingkungan sekolah, dan sebagainya. Sehingga itu modal dasar kita untuk berperilaku dengan baik. Ya, jadi kita telah mempelajari bagaimana pengertian sisi etika, sejarah etika, konsep etika, dan tata cara etika yang baik. Semoga kita dapat mengaktualisasikan diri kita dengan menggunakan etika kita dengan lebih baik ya. Demikian pertemuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.